Nah, Ibu Zaskia Sukadader. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya bisa berbagi hari yang berbahagia ini bersama kita semuanya di sini. Dan kita juga mau mengucapin yang pertama terima kasih banyak untuk RSU Bunda, untuk Marula, dan untuk dokter-dokter kita yang cantik-cantik yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk pendampingannya untuk kami berdua sampai Urwah lahir, dari mulai program kemarin sampai hari ini itu nggak mudah ya, pasti banyak banget edukasi yang diberikan untuk kita yang awam sama apa aja kebutuhan kita selama program dan sampai melahirkan. Terus dokter Timi juga luar biasa banget pendampingannya untuk sampai laktasi, sampai hari ini, sampai tadi pagi ya masih terus berjuang supaya bisa mengasihi dengan lancar. Dokter Mary juga makasih dari mulai IVF sampai hamil dan sampai hari ini tuh panjang banget prosesnya, tapi luar biasa banget. Makanya kalau insya Allah di tangan yang tepat dan ketika dokter itu mengeluarkan semua energi dan ikhlas ya ketika menjalankan, kita juga pasien itu ngerasa dapat afirmasi yang positif terus gitu. Jadi ngejalanin program sampai melahirkannya juga kita tenang gitu. Nah ini penting banget kerjasama antara rumah sakit, pasien, dan dokternya gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang aku dapetin sih selama aku menjadi pasien, dari mulai aku lahir di Bunda sampai aku melahirkan di Bunda. Jadi udah dari dulu selalu ada di Bunda, alhamdulillah sampai hari ini bisa putra kedua bisa di sini dan semuanya lancar. Dan putra ketiga ya nanti insyaallah. Amin ya, ya. Gimana dok? Kalau dokter bisa berapa kali lagi dok? 5. Oke, mungkin dari Nurwansahnya ada yang mau disampaikan bagaimana? Iya sih, alhamdulillah. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di sini di hari puasa ini ya. Mukanya banyak yang lagi puasa sih kelihatan. Oke, apa namanya? Ya alhamdulillah senang banget ya bisa dapat anak lagi, dan kita program di tempat yang sama di Marula, dan kali ini kita melahirnya di RSU Bunda. Ini karena pertama Dokter Mary bertugas di sini juga. Terus kedua kita banyak lihat teman, kita ngejenguk teman tuh di sini ya kamarnya nyaman, terus kayak ngerasa di rumah gitu. Ya udah akhirnya kita di sini gitu, mutusin ya. Dan ya alhamdulillah berjalan lancar ya lahirannya. Ya walaupun panik tapi ya alhamdulillah. Yang panik siapa? Saya panik banget jujur gitu. Gak tahu kenapa saya lebih panik yang kedua dibanding yang pertama, karena mungkin yang kedua ini saya lebih ngeliat sih sebenarnya, ngeliat lubang sobekannya gitu. Iya, sobekannya. Ya tapi alhamdulillah banyak dokter yang menenangkan, dan pas keluar anaknya juga ya masya Allah ya, ya ganteng kayak aku alhamdulillah. Oke, Mam dan juga Deds Nurwansah, ini pas awal tahu ternyata program hamil kedua ini berhasil nih, positif hamil, itu perasaannya gimana sih? Ya pasti seneng banget ya. Nah, awal tuh lanjutkan dibantu sama Dokter Reno, terus dibantu sama Dokter Mary, dan riwayat-riwayat yang dulu kan itu kan perlu perlu dikaji lagi gitu. Alhamdulillah sih semuanya dikasih kelancaran, dan ya pas tahu hamil lagi ya pasti sama lah senengnya kayak yang pertama. Seneng banget gitu ya, apalagi kalau nambah lagi kan ya. Kita masih punya satu yang belum. Masih ada Jadi Pak ya.
lagi gitu. Baik, saya mau ke Dokter Mary. Dokter, mungkin bisa dijelaskan sih dok, bagaimana pendekatan dan juga monitoring evaluasi medis yang dilakukan sejak tahapan program hamil hingga kehamilan trimester terakhir dok. Ya, halo, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, yang jelas untuk mempersiapkan kehamilan tentu nggak yang ujuk-ujuk hamil, nggak ya. Untuk kasus seperti Ibu Zaskia dan Bapak Irwansyah ini ya tentu dipersiapkan dulu sebelum program, minum vitamin, olahraga, dan juga pada saat program juga tentu diawasi dengan baik. Dipersiapkan juga sebelum kita melakukan tanam embrio supaya semuanya kondisinya baik. Dan tentunya juga pada saat trimester 1, 2, dan 3 ada parameter-parameter khusus yang kita kerjakan sehingga kondisi ibu dan bayinya dalam kondisi yang sehat. Ya kita sih harapannya sebenarnya waktu itu awalnya kalau bisa due date-nya mirip-mirip tanggal lahir papanya ya, di awal Maret, tapi ternyata dalam berjalannya waktu ternyata bayinya minta lahir lebih cepat. Yang ditandai dengan kontraksinya udah terus menerus dan ternyata bayinya juga udah mulai ada pembukaan. Ya tentunya kita lebih melihat aspek bayinya. Kalau bayinya udah ngasih tanda pengen keluar dan juga kita lihat tanda-tanda kematangannya sudah cukup, ya sudah kita lahirkan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Mary. Saya mau ke Mam Zaskia lagi. Sebenarnya apa sih yang tadi kan dari luar saya sempat sampaikan ya, kami menjalankan program dengan tempat yang sama kayak gitu. Apa sih dasar yang bikin Deds dan juga Mam menjalankan promil yang kedua ini di Morula kembali? Ya pasti track record yang Morula juga ya, sama pengalaman kita pribadi kan sangat memuaskan. Dan yang aku rasain sendiri gitu, maksudnya kayak informasi yang diberikan ke pasien tuh sangat clear banget. Jadi kita dibikin tenang karena menurut aku salah satu kunci kita program itu berhasil, kita ini juga merasa nyaman dan tenang sih. Jadi ketika informasinya itu dapat dan kita dapat informasinya puas juga, insya Allah kan jalannya lebih lancar. Dan secara teknis menurut aku embryologisnya Morula bagus ya. Jadi semuanya dari dokter-dokternya gitu semuanya bagus. Jadi ya kita sebagai pasien sih ngerasa lebih yakin aja juga gitu. Dan banyak juga kan kayak mungkin lihatnya dari sisi tingkat keberhasilannya juga tinggi di Morula. Selama promil dengan dokter Lengkap, ya tentunya juga pemberian vitamin dan lain-lain. Jadi ya itu semua diharapkan supaya tumbuh kembang bayinya juga baik dan juga kesehatan ibunya juga baik, seperti itu. Satu lagi mungkin dok, untuk Mam Zaskia ini apakah dilakukan PGT dok? Ya, mungkin PGT itu buat yang tanya-tanya itu apa sih? PGT itu adalah teknik pengecekan kromosom atau pengecekan genetik. Jadi sebelum calon bayi itu kita tanamkan ke seorang rahim perempuan, kita bisa melakukan pengecekan kromosom dulu untuk mengetahui apakah calon janin yang akan kita tanamkan ini kromosomnya sehat atau enggak, ada kecacatannya enggak. Kalaupun ada kecacatannya, kita bisa tahu kecacatannya itu levelnya ringan, sedang, berat, dan layak ditanamkan ke rahim seorang ibu atau tidak. Dan ya pada beberapa kasus ya kita diizinkan untuk melihat gendernya apa. Jadi pada kasusnya Kia ya memang sudah dilakukan PGTA. Dengan dilakukan PGTA jadinya kita tahu embrio yang kita masukkan memang embrio yang sehat dan tentunya juga udah tahu ya gendernya dari awal itu apa. Dan ya oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui PGTA-nya baik ya, angka daripada keberhasilan kehamilannya ya oleh karena itu jadi lebih tinggi seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Dokter Mary. Nah kita lanjut lagi ke Mam Zaskia dan Abi Irwansyah. Perjalanan persalinannya nih, proses persalinannya dengan metode painless delivery. Itu sebelumnya tahu nggak sih kalau persalinannya dengan metode itu, Mam? Iya, di waktu UKASya juga sama ya. Jadi hari pertama udah bisa langsung berangkat sih.
Ya pasti rasa sakit itu masih ada ya gitu, cuman balik lagi kan tadi painless, jadi memang lebih mengurangi rasa sakit dari yang mungkin operasi sesar yang umumnya yang sebelumnya gitu dengan metode yang lain. Nah di sini itu berasa banget sih, karena jujur itu yang ditakutin sama mungkin semua ibu yang mau sesar ya, karena setelah itu kita harus nyusuin, harus banyak gerak juga kan untuk ngurusin babynya gitu. Pastilah kita pengen bonding, pengen segala macam. Tapi kalau misalnya sakitnya masih tinggi banget kan kayaknya sulit ya. Cuman di sini alhamdulillah pengalaman dari anak pertama sih alhamdulillah langsung bisa hands on babynya. Artinya memang dilakukan itu ya, sehingga di hari pertama itu langsung bisa Ya, BMD ya. ya balik lagi bidan-bidannya juga berpengaruh ya. Di sini tuh bidannya aktif gitu. Jadi bolak-balik gitu kan, selain Opjin dan dokter anak juga bidannya juga di sini mantau terus gitu, masuk nanti kita coba belajar jalannya, coba pipis ya gitu. Itu kan semua didampingin gitu. Jadi kita ngerasa sangat terbantu dan semakin pikiran tuh semakin positif aja. Harusnya dengan adanya metode painless delivery ini di RSUD Bunda itu bikin suami lebih tenang. Nah, saya mau Pak sih, gimana perasaannya Abi ini ketika proses persalinan? Kalau tadi kan mungkin lebih tegang infonya gitu ya daripada sebelumnya. Iya, mau pakai apapun sebenarnya pas tegang semuanya ya kalau buat laki-laki, karena kan takut ditinggalin juga gitu kan. Cuma dengan proses painless ya memang Zaskia-nya juga hari pertama pun udah bisa berdiri gitu. Terus hari kedua udah bisa mandi, dan gendong bayi gitu. Itu sih kelebihannya. Jadi kalau kata teman-teman yang pernah ngelahirin juga tuh pas jenguk, kok udah bisa jalan, kok kayak yang lahir normal sih gitu. Ya alhamdulillah. Ya terus aku juga tanya juga ke Zaskia, ini gimana, sakit nggak? Ya sakit sih, cuma ya nggak terlalu masih bisa ditahan gitu. Ya alhamdulillah. Ya dengan kayak gitu kan yang bisa ngerasain sakit kan soalnya Zaskia kan. Ya dengan kayak gitu ya aku jauh lebih tenang pasti. Artinya kan setelah persalinan ini dilakukan IMD ya, Mam ya, inisiasi menyusui dini ya. Dokter Tiwi, seberapa penting sih IMD itu dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi inisiasi menyusui dini itu sangat penting karena dengan kan di bayi itu ada namanya refleks primitif ya. Refleks primitif itu refleks mencari puting, refleks mengisap gitu ya. Nah, dengan inisiasi menyusui dini yang punya syarat bahwa bayi itu harus bagus. Nah, itu yang Urwa itu sebenarnya itu yang kita ragu-ragu di awal ya, karena bilangnya 36 minggu. Tapi dengan dia adaptasinya cukup baik, skin to skin kontak sampai dia menyusu, itu kemarin di maksudnya sampai ngisep ya? Ya, sampai mau ngisep ya. Jadi artinya skin to skin kontak itu biasanya perlu waktu sekitar 20 menitan baru dia bisa nyusu. Kembali lagi, karena saya bekerja di Rumah Sakit Bunda Jakarta, dengan bangga saya bilang bahwa di sini inisiasi menyusui dininya itu nggak boleh buru-buru, ya jadi nggak boleh ditaruh terus udah gitu, karena itu akan menyulitkan menyusui bayinya. Jadi dengan kita lama gitu, jadi kita pesan sama Saskia juga, walaupun udah di kamar, banyakin aja ditaruh di dada, karena yang tidak berubah nanti kalau pulang adalah dada ibu atau dada bapak. Artinya dia bisa mencium baunya, karena perubahan misalnya dia di mobil terus nanti di rumah itu dia berubah. Tapi kalau dada ibunya atau dada ayahnya, suara nafas ibunya, suara jantung ibunya itu adalah lingkungan yang membuat bayi itu nanti di rumah mudah-mudahan tidak rewel. Itu seperlu itu inisiasi menyusui dini. Dan katanya 2-3 minggu pertama itu kalau 36 minggu sampai 40 minggu itu dia perlu banget itu. Ya jadi satu siklus itu minimal 1 jam. Kalau bisa lebih panjang lebih baik. Sampai umur 40 minggu ya, jadi umur sebulan kurang lebih. Dia biarkan aja dia di situ, biar dia tumbuh dengan baik. Oke, baik, terima kasih Dokter Tiwi. Nah selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, boleh?
Silakan. Selamat siang, saya menanya ke Dr. Mary mungkin apa namanya kesulitan menangani yang untuk putra kedua ini seperti apa, mungkin dari proses dari awal sampai kesulitan menanganinya seperti apa dibandingkan anak pertamanya gitu. Kesulitannya nggak ada sih ya, Kia tuh nurut sih ya, nurut juga. Maksudnya kesulitannya karena kebetulan sibuk aja ya. Jadi kadang-kadang jadwal prakteknya harus, jadwal kontrolnya harusnya sebulan sekali ya, jadi 2 bulan sekali karena kesibukannya. Tapi di antara kesibukan itu nurut, misalnya pas ayo harus makan daging, ini harus dinaikin nih supaya nggak anemia, nurut, itu aja sih. Tapi karena mungkin ini kehamilan kedua. Mary ya, Mam ya. Kalau yang dengan Dokter Mary gimana? Saat apa kontrol hamil mungkin dengan Dokter Mary? Ya alhamdulillah puas. Puas ya? Puas karena maksudnya gini, kalau aku tipe yang gak banyak nanya sebenarnya, dapetnya nggak sih? Tipe yang gak banyak nanya, lebih nurut ke dokter. Jadi kalau menurut aku dokternya udah ngasih informasinya cukup, ya aku udah mengerti, ya udah gitu. Karena aku nggak mau terlalu banyak banget tahu nanti jadi stres. Jadi mendingan kayak udah aku yakin dokter itu udah lebih tahu yang terbaik. Mungkin kalau beberapa pertanyaan dari kita yang cukup untuk informasi kita sebagai orang awam aja gitu loh. Tapi karakter pasien beda-beda. Pasien Tapi beda-beda. iya, maksudnya kayak ya kalau aku mudah-mudahan nggak panikan, mudah-mudahan. Apa namanya? Jadi mungkin kalau dokter di Morula rata-rata semuanya insya Allah bisa mengisi kebutuhan informasi yang dibutuhkan sama pasien untuk reduce rasa-rasa panik. Terus mungkin yang ada pengen tahu lebih, kalau aku lebih baik nggak usah terlalu banyak tahu, dijalanin aja. Baik Mbak. Nah, Dokter Mary mungkin akan memvalidasi jawaban dari Mbak Zazkia. Tapi sebelum ke Dokter Mary, saya mau ke Dokter Tiwi dulu nih, karena berkaitan dengan kelahiran dari Urwah Muhammad Syahki, ya betul ya? Ya. Nah, Dokter Tiwi, pada saat Urwah ini lahir, gitu ya, itu kondisinya bagaimana, Dok? Terima kasih. Saya terima kasih ya dipercaya untuk yang kedua kali mendampingi. Terima kasih. Sebetulnya saya sendiri yang kaget awalnya ya, karena saya pikir juga Maret ya waktu itu. Saskia bilang karena lahirnya Maret gitu kan. Jadi saya juga siapnya Maret sebetulnya. Begitu Dokter Mary telepon saya, nah saya terima kasih nih Rumah Sakit Bunda ini ya. Saya sudah 25 tahun di sini. Mungkin kolaborasi Objin dan dokter anak itu nggak banyak rumah sakit punya. Tapi rumah sakit kami itu adalah rumah sakit yang mungkin di situ poinnya. Kenapa jadi kayak nyaman? Karena kita punya kerjasama yang sangat erat. Nah, jadi saya ditelepon oleh dokter Objin justru. Nah itu ya, jadi biasanya kan leadernya dokter Objin. Tapi kami dokter anak mempunyai tempat yang sangat berarti di sini, gitu ya. Benar-benar sebagai partner. Untuk kelahiran ini sebetulnya agak berbeda dari Ukasya, karena yang Ukasya kan 38 minggu. Nah ini 36 minggu, gitu ya. Jadi saya, wah 36 minggu. Saya general pediatrician, saya bukan neonatologi. Jadi saya biasanya mendampingi yang tidak ada masalah. 36 minggu itu yang kita khawatirkan adaptasi yang terganggu. Semua dokter anak kalau terima 36 minggu, kita harus siapkan sesuatu yang nanti mungkin terjadi. Nah, enaknya lagi di rumah sakit ini karena sudah dapat telepon langsung dari Objin. Jadi saya bertanya, kondisi ibunya bagaimana? Oh, ketubannya sedikit, sudah dari pematangan paru. Nah, kita juga timnya harus siap. Jadi waktu saya sebelum dilakukan operasi, saya lebih pagi datangnya dari Dokter Mary untuk memastikan kalau nanti ada apa-apa nggak kaget. Apa-apa itu adalah saya minta didampingi oleh perawat yang bisa membantu saya kalau ada gangguan adaptasi. Yang paling sering itu paru.
ya waktu itu. Terus kemudian yang kedua, semua ibu itu kepengen skin to skin kontak atau IMD. Semua tahu kan ya, inisiasi menyusui dini. Nah itu kalau bayinya kecil, itu kadang-kadang kita nggak berani. Nah mungkin jadi mungkin dengan doanya ayahnya Abi Irwan, ya namanya Abi bukan Dad. Bukan Dad ya. Saya koreksi. Jadi artinya itu buat kita juga energi. Jadi sebetulnya sama-sama. Doa yang kuat waktu itu ibunya Kia telepon, saya bilang kalau ibunya ada masuk aja. Karena kami dokter bagaimanapun juga perlu doa-doa itu. Ya, jadi kita jadi bayinya walaupun tidak besar 2,6 ya, itu nanti susut pasti jadi 25, 24. Nah, itu kita bergeraknya kenapa jadi kayak rajin banget dokter Tiwi datang. Tentu saja saya mau memastikan bahwa bayi itu yang kita mau hanya kasih ASI. ASI itu kan gampang-gampang susah. Ya, kalau nggak kita kasih tahu benar, nanti di rumah dia kuning lah, nanti dia berat badannya turun. Jadi kita memang harus agak cerewet sedikit supaya kita dapat bayi yang tumbuh sama seperti di dalam rahim, 30 gram per hari. Nah sekarang dia masih turun, ya jadi 5% turun dari 26 jadi 25 sekian. Besok bisa 24. Itu yang saya minta telatenin. Ya kalau dia susah, oke, perah. Tapi kalau bisa, nempel. Gitu. Mungkin itu yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman media bisa menyampaikan ke masyarakat. Rumah sakit ini juga menerima BPJS. Buat kami semua ibu hamil adalah selebriti, gitu ya. Jadi artinya bagaimanapun juga bayi itu sama artinya buat kita, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tiwi. Ini yang kedua kita kolaborasi nih dok, sama Dokter Mary juga. Oke, dokter mungkin tadi lanjut ya dok ya, mungkin mau memvalidasi dan juga pertanyaan selanjutnya dok, manajemen program hamil yang mungkin diterapkan terhadap mama setia itu seperti apa dok? Iya, sekali lagi kalau hamil dengan program hamil itu pasti beda ya. Dapatnya aja udah susah ya, beda sama pasien-pasien yang mungkin wah sekali berhubungan aja udah langsung jadi. Hamil dengan program IVF atau bayi tabung itu dapetinnya susah, perjuangannya susah, jadi tentu paniknya juga beda. Makanya di Timorula itu kita kerjasama tuh dengan timnya. Jadi saya nggak sendiri, ada suster koordinator yang selalu mendampingi pasien. Jadi kadang-kadang pasien nggak nanya ke saya, tapi nanya suster. Nah itu salah satu untuk manajemen stres pasien. Jadi kadang-kadang aduh gak enak nih WA dokternya nanti ganggu atau segala macam. Karena kadang-kadang pasien itu lebih takut karena melihat maaf TikTok, media sosial. Yang dibaca soalnya bukan buku, sekarang tuh yang dibaca adalah media sosial. Nah itu bikin panik, kadang-kadang pertanyaannya tuh kadang-kadang aneh-aneh, boleh nggak sih dok makan singkong, boleh nggak sih dok makan apa ya yang nggak jelas ditanyakan di tengah malam. Jadi kadang-kadang itu pasien suka bikin panik sendiri, bapaknya ditanya juga panik. Nah itulah kalau di Murul kita punya tim namanya suster koordinator. Itu sangat-sangat penting, akan membuat pasien lebih tenang dan juga itu akan mendampingi dari awal program sampai dengan melahirkan biasanya. Nah itu adalah salah satu untuk manajemen stres. Lalu kalau ditanya lagi apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya bayi itu baik, ya tentu dengan keilmuan dan tim bunda yang kuat. Karena di bunda ini jujur kita punya kurang lebih ada 40 dokter kandungan di sini dengan 5 subspesialis yang lengkap. Jadi pasti ya Zaskia ini juga akan menjalani pemeriksaan NIPT, pemeriksaan darah yang lengkap, juga ada pemeriksaan USG feto maternal untuk melakukan screening, jadi aliran darah dan lain-lain. Kita melihat adakah kecacatan pada bayinya dan juga semua kita lakukan screening dan lain-lain. Nah, ini di kehamilan selanjutnya kosong berapa tahun, terus mengapa akhirnya berhasil lagi itu dan memilih tempat IVF. Mungkin karena ada gangguan kesehatan lagi atau bagaimana mungkin kak? Atau dokter boleh bantu menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih. Kalau aku memang harus IVF ya, waktu aku udah pernah cerita karena saluran tubuhku kan udah diangkat dengan dulu ada masalah. Jadi memang harus melalui proses IVF dulu baru bisa hamil. Cuman kalau yang kenapa jaraknya sampai 5 tahun, sebenarnya kayak kesiapan aja sih. Sama sibuk kayak mikir untuk memulainya tuh pengen gitu, tapi buat memulainya tuh
memang harus, tapi udah semua takdir Allah ya, tiba-tiba dipertemukan dengan Humaira, terus kepikiran mau nyusuin Humaira kan gitu, jadi ada kayak ada triggernya gitu, ayo deh harus program langsung mulai. Memang dari masalah medis sih dokter. Kenapa tuh kalau ini? Iya. Ya, jadi memang ya ada beberapa pasien memang yang misalnya yang pertama bayi tabung, yang kedua ada juga yang ternyata bisa alami gitu ya. Tapi memang pada kasus ya ini memang kasus yang harus IVF lagi karena kebetulan ada sudah dilakukan pengangkatan kedua tuba karena ada penyakit waktu itu. Kalau tidak ada tuba ya tentu sperma nggak bisa lewat, sehingga untuk kehamilan berikutnya memang harus menggunakan bantuan daripada IVF. Kalau untuk kenapa jaraknya memang dikembalikan lagi ya ke pasien ya, karena untuk hamil itu nggak cuma kesiapan telur dan sperma, tapi kesiapan mental itu nomor satu. Jadi kalau ibunya sudah siap hamil ya kita tinggal tunggu untuk kedatangan ibunya untuk program hamil lagi. Gitu. Jadi masih ada embrionya, tadi kan masih ada. Iya, bocorannya ada, tetapi kapan ditanam, nah itu nanti katanya. Mungkin jumlah sahabat kali ya. Jumlah sahabat ya. Jumlah saya banyak. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Iya, Kak Irwan, ini mau nanya terkait struggle dari proses IVF sampai mungkin mengandung anak kedua seperti apa, sama struggle-nya sendiri saat melahirkan sendiri. Ini mungkin proses cesarnya sendiri eraks kah atau seperti apa mungkin penanganannya dok? Sama Kak Irwan juga katanya kan untuk anak kedua ini sangat panik. Nah paniknya itu seperti apa sih? Apakah mungkin ada trigger trauma sendiri ataukah mungkin panik ada kendala-kendala yang dialami oleh kakinya? Terima kasih. Ya, kalau yang ini mungkin kayak lebih gak prepare aja sih pas pelahiran tuh. Tiba-tiba kan disarankan untuk ya udah nih kayak bayinya udah mulai tadi seperti dokter ceritain gitu, jadi kita pulang packing langsung balik lagi ke sini malamnya itu, jadi kayak hari dibangeti gitu. Memang udah ngobrol kan paginya sama dokter baiknya gimana gitu, ya udah karena memang kondisi jadi ya sudah lebih cepat lebih baik. Terus kalau operasi mungkin dokter aja ya. Iya, mungkin yang untuk digarisbawahi memang kalau bisa setiap persalinan itu melewati cukup bulan ya dokter Tiwi. Cukup bulan itu definisinya adalah melewati 37 minggu. Nah kemarin tuh Kia 36 minggu 4 hari. Nah kenapa sih kok bisa maju? Nah ternyata ini bayinya kontraksi terus. Sudah kontraksi, udah dikasih obat pun masih kontraksi. Ternyata waktu kita cek sudah mulai ada pembukaan. Nah bayi ini juga sebenarnya mempunyai insting alami ya. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi di dalam kandungan, dia akan mencetuskan kontraksi alami yang tidak bisa ditahan walaupun sudah kita kasih obat. Dan didukung juga dengan kondisi air ketuban yang sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kita diskusi, ini kondisi bayinya kalau kita biarin kayaknya gak bakalan naik juga berat badan bayinya. Kita sudah mantengin paru-paru bayinya, kayaknya dia udah minta keluar deh. Oke, kita sepakat, kayaknya gak ada yang perlu ditunggu lagi. Dengan backup tim dari dokter anak, suster, dan juga semuanya, makanya kita putuskan untuk dilahirkan di 36 minggu 4 hari. Nah memang kalau yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu, memang rata-rata, saya termasuk yang lahir di Bunda ya dokter TV, saya merasakan sendiri memang lahir di sini cukup painless delivery ya. Mau lahir normal atau mau lahir sesar, saya pun setelah sesar 6 jam tuh pasti langsung bisa jalan. Jadi kalau ditanya metodenya ERAS, iya, metode pembiusannya adalah ERAS. Yang artinya dokter anestesi itu punya sistem racikan pembiusan yang mungkin rahasia ya. Saya juga nggak tahu sistemnya, sayangnya dokter anestesi nggak ada di sini, yang akhirnya membuat pasien itu lebih cepat pulih sehingga lebih cepat jalan. Kalau pasien lebih cepat jalan, diharapkan ASI-nya lebih banyak ya dokter Tiwi. ASI-nya lebih banyak, penyembuhan luka lebih cepat sehingga ibunya juga cepat pulang. Nah itu target atau tujuan daripada rumah sakit ini ya dokter Tiwi. Nah jadi kalau ditanya ERAS, iya betul seperti itu. Nah karena kita sudah prepare ya dari awal, kita sudah antisipasi.
Enggak, syukurlah. Jadi dari awal karena juga kita udah matengin paru-paru bayinya, dan tentu pada saat sebelum dilahirkan, ya tentu saya juga udah USG bener-bener ya, bener-bener nggak ya ini bisa saya boleh lahirkan. Nah dari tanda-tanda maturitas atau kematangan bayi, saya melihat bayinya sudah cukup matur untuk bisa dilahirkan. Oleh karena itu kita tidak perlu sampai mendatangkan tim dari dokter ICU bayi. Tapi kalau saya lihat dari USG kok kayaknya tanda-tanda imatur atau belum matangnya itu sudah ada, sudah tampak, atau kayaknya harus butuh backup NICU deh. Kayaknya saya juga pasti akan mendatangkan tim dari NICU untuk menangkap bayinya gitu. Tapi karena kayak saya lihat dari pemeriksaan USG sudah cukup aman, sudah kematangan paru, jadinya dirasa tidak perlu, dan ternyata syukurlah memang pada saat dokter Tiwi tangkap bayinya juga tidak perlu ya. Sama ini sih Pak, pas setelah lahir juga makanya alhamdulillah seneng banget didampingin dokter Tiwi lagi gitu ya, cepat gitu proses. Terus diedukasi dulu ibunya masalah untuk skin to skinnya gitu kan ke bapaknya, karena kan udah lama ya, udah 5 tahun yang lalu. Jadi diingetin lagi gitu supaya, karena kan balik lagi setelah lahir dengan kondisi yang mungkin kita agak khawatir karena belum cukup bulannya, dengan skin to skin itu bisa cepat asinya tuh yang nanti akan memperbaiki ya. Jadi juga kayak dokter Bari juga bilang ini kita bikin anaknya gede di luar gitu. Ya udah, alhamdulillah dokter ini datang pagi-pagi, terus edukasi lagi, kita jadi recall lagi kan, oh iya waktu itu skin to skinnya tuh lama, enaknya kalau di sini tuh nggak langsung cepat-cepat babynya diambil dari ibunya gitu. Jadi tetap selama mungkin bisa di aku, abis itu ke bapaknya, udah abis itu alhamdulillah asinya lancar banget. Jam ya, hilang paniknya. Iya panik. Kalau soal panik, aku panik dari awal juga sebenarnya udah panik, dari UKASA pun aku sebenarnya udah panik. Cuma ini tuh jadi paniknya tuh karena aku benar-benar ngeliat dari bawah, kan bayinya di bawah tuh pas setelah lahir, sebab bayinya dibawa ke bawah tuh, ya kan. Terus dari yang bayi, terus aku ngeliat gini, oh my god itu belum. Maksudnya saya tanya tuh kan, iya masih membongkar gitu. Ini gimana nih gitu kan. Terus aku apa nanya, aku mesti ke ibunya apa ke anaknya? Padahal aku pernah di UKASA ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Ya tapi karena aku panik lihat Kia gitu. Terus sampai aku ke anaknya, terus sudah aku gunting tali besar, bisa aku Kia lagi, ya nggak apa-apa kan? Sambil ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, beneran kan? Nggak menggigil, nggak. Jadi bedanya operasi yang UKASA sama ini tuh, yang waktu UKASA tuh Kia sempat menggigil.